Tak diragukan lagi soal kualitasnya, ini pernyataan jujur dan berani Bojan Hodak soal Tyrone Del Pino yang gacor di Thailand dan kini sudah kembali bersama Persib. Sampai merinding mendengarnya. Setiap pertemuan selalu ada perpisahan. Meskipun katanya akan ditentukan hari ini, sudah waktunya hatur nuhun Ezra Walian dan Stefano Beltrame. Rahasia yang lama tertutup akhirnya terbongkar sudah. Begini penjelasannya. Bobotoh auto full senyum Persib pastikan tambah 2 pemain asing berposisi bek dan penyerang. Anak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi tujuankah? Bernama Shin Jae-hyuk pantas gabung. Tonton video sampai habis. Asisten pelatih Persib Yaya Sunarnya blak-blakan soal kondisi fisik pemain Persib sampai ungkap hal ini demi rasa tenang dan nyaman Bobotoh. Berikut fakta sebenarnya. Bisa mendadak gemparkan Bandung, Matteo Kocijan ternyata punya jurus dan kekuatan besar yang tersembunyi untuk bantu Persib berjaya di Liga Champions Asia musim depan. Sosoknya dibongkar langsung oleh pelatih asal Kroasia. Ini detailnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tak diragukan lagi soal kualitasnya, ini pernyataan jujur dan berani Bojan Hodak soal Tyrone Del Pino yang gacor di Thailand dan kini sudah kembali bersama Persib. Sampai merinding mendengarnya. Bojan Hodak, sang pelatih berpengalaman dari Persib Bandung, dengan penuh keyakinan memuji performa gemilang Tyrone Del Pino, mengumumkan bahwa sang pemain akan tetap dipertahankan untuk kompetisi Liga 1 2024-2025. Langkah ini diambil setelah Tyrone berhasil menunjukkan kemampuan yang luar biasa saat dipinjamkan ke Ratchaburi FC di kompetisi Thailand. Tyrone telah memberikan kontribusi yang sangat berharga selama masa peminjamannya di Ratchaburi FC. Performanya di sana sungguh menjanjikan, ungkap Bojan Hodak dengan antusias. Pujian serupa juga datang dari Aditya Putra Herawan, Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, yang mengakui prestasi gemilang Tyrone di Thailand. Dia memiliki statistik yang luar biasa di Thailand. Bojan juga sudah melihat langsung bagaimana Tyrone tampil di sana, tambah Adhit. Tyrone adalah bagian dari tim kami dan kontraknya masih berlaku. Jika kami berhasil menjadi juara liga, kontraknya akan secara otomatis diperpanjang, tegas Bojan. Pemain berusia 33 tahun itu, setelah mendapatkan kesempatan emas di bawah asuhan Carlos Pena di Ratchaburi, berhasil menunjukkan performa terbaiknya dengan mencatat 6 gol dan 2 assist dalam 17 penampilan, menghabiskan 1.512 menit bermain di lapangan. Kami yakin dengan kualitas yang dimiliki Tyrone, dia sudah membuktikan dirinya di Thailand. Jadi mengapa harus mencari pemain baru jika kita sudah memiliki sosok yang mampu memberikan kontribusi signifikan seperti dia, ungkap Bojan dengan mantap. Mungkin sebelumnya kami ragu karena cederanya, namun setelah pulih dan kembali ke performa terbaiknya, Tyrone siap untuk tampil lagi di level tertinggi, tambah Bojan optimis. Ayo berikan komentarmu di bawah. Setiap pertemuan selalu ada perpisahan. Meskipun katanya akan ditentukan hari ini, sudah waktunya hatur nuhun Ezra Walian dan Stefano Beltrame. Rahasia yang lama tertutup akhirnya terbongkar sudah. Begini penjelasannya. Kabar tentang kepindahan Ezra Walian ke Persik Kediri semakin menguat dan Persib Bandung tidak tinggal diam. Langkah cepat diambil untuk menentukan masa depan Ezra Walian yang langsung diumumkan oleh pelatih mereka, Bojan Hodak. Bojan menegaskan bahwa hari ini akan menjadi titik keputusan terkait Ezra Walian. Ia berencana untuk bertemu dengan manajemen klub guna membahas situasi dan menentukan langkah selanjutnya. Bagi Bojan, Ezra memiliki peran penting dalam skuad Persib untuk musim mendatang. Mengenai Ezra,
Saya akan melakukan pertemuan dengan Aditya untuk mengevaluasi situasinya, kata Bojan Hodak dengan tegas. Kontrak Ezra bersama Persib Bandung berakhir seiring dengan berakhirnya kompetisi Liga 1. Namun, selain Ezra, satu nama lain yang kontraknya juga habis adalah Stefano Beltrame. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa nasib Stefano juga akan dibahas dalam pertemuan hari ini. Namun, spekulasi yang berkembang mengindikasikan bahwa gelandang asal Italia tersebut mungkin akan meninggalkan Persib untuk bergabung dengan tim lain. Langkah Persib Bandung ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi perubahan dan menata ulang skuad untuk musim mendatang. Bagaimana pendapatmu tentang potensi kepindahan Ezra dan Stefano? Apakah menurutmu mereka masih dibutuhkan di Persib, ataukah ada pemain lain yang lebih cocok mengisi posisi mereka? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bobotoh auto full senyum Persib pastikan tambah 2 pemain asing berposisi bek dan penyerang. Anak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi tujuankah? Bernama Shin Jae-hyuk pantas gabung. Tonton video sampai habis. Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung, telah mengungkapkan bahwa timnya masih membutuhkan tambahan 2 pemain untuk posisi bek tengah dan penyerang. Dalam konferensi persnya, Bojan menjelaskan bahwa kehadiran 1 bek tambahan sangat penting, terutama karena Matteo yang merupakan gelandang bertahan bisa juga bermain di posisi bek. Kami juga akan mendatangkan 1 pemain lagi berposisi bek, karena Matteo adalah gelandang bertahan. Dia bisa bermain di 2 posisi tapi ini bisa memberi opsi untuk pergantian, jelas Bojan kepada awak media. Selain kebutuhan akan pemain bertahan, Bojan juga menekankan urgensi mendapatkan pemain untuk posisi penyerang. Namun, ia mengatakan bahwa pemilihan pemain harus mempertimbangkan kualitas yang sepadan dengan Ciro Alves dan David da Silva. Setelah itu, kami juga masih memiliki 1 kuota ini untuk pemain menyerang. Kami melakukan segalanya pelan-pelan dan tidak mau terburu-buru, tambahnya. Salah satu kandidat yang diusulkan adalah Shin Jae-hyuk, seorang penyerang muda yang merupakan putra kedua dari Shin Tae-yong. Shin Jae-hyuk, yang lahir pada 4 Juni 2001, memiliki tinggi 170 cm dan karir sepak bola di Korea Selatan. Ia pernah membela timnas Korea Selatan U18 pada 2019 dan telah bermain untuk klub K-League 1, termasuk FC Seoul. Jae-hyuk juga merupakan adik kandung dari Shin Jae-won dan mengikuti jejak kakaknya yang pernah bermain untuk Ansan sebelum bergabung dengan FC Seoul. Papar informasi tentang Jae-hyuk. Dengan catatan Transfermarkt yang mencatatnya sebagai winger kiri, Shin Jae-hyuk telah menunjukkan potensi dengan 9 penampilan dan 1 gol di level profesional. Pertimbangan untuk merekrut Shin Jae-hyuk menunjukkan bahwa Persib Bandung sedang mempertimbangkan opsi yang cerdas dalam memperkuat skuadnya untuk musim mendatang. Apakah menurutmu Shin Jae-hyuk akan menjadi tambahan yang baik untuk tim ini? Beri pendapatmu di kolom komentar. Asisten pelatih Persib Yaya Sunarnya blak-blakan soal kondisi fisik pemain Persib sampai ungkap hal ini demi rasa tenang dan nyaman Bobotoh. Berikut fakta sebenarnya. Latihan pramusim Persib Bandung telah dimulai sejak Selasa 2 Juli 2024 dan intensitasnya kini meningkat pesat. Fokus utama jajaran pelatih adalah memulihkan kondisi fisik para pemain yang menurun setelah menjalani libur 1 bulan. Sesi latihan yang digelar di Stadion Sidolik pada Sabtu 6 Juli 2024 menggambarkan komitmen mereka dalam mempersiapkan tim untuk musim yang akan datang. Asisten pelatih Persib, Yaya Sunarya, menjelaskan bahwa program latihan saat ini mencakup kombinasi aerobik dan kompleks training. Kami meningkatkan program aerobik, tetapi masih menggabungkannya dengan kompleks training. Misalnya kami memadukan sesi aerobik yang moderat dengan beberapa permainan medium-sided, diikuti dengan keluar area dan latihan lari, papar Yaya. Menurut Yaya, pemulihan kondisi ini sangat penting, karena setelah libur panjang, para pemain biasanya kembali dengan kondisi fisik yang belum optimal. Setelah kompetisi selesai dan mereka mendapat libur, pemain perlu untuk benar-benar segar ketika kembali ke latihan. Biasanya, kondisi awal mereka mungkin hanya sekitar 40%, ungkapnya.
Yaya juga menegaskan bahwa latihan aerobik yang mereka lakukan bukan karena kondisi pemain yang buruk, melainkan untuk meningkatkan performa secara bertahap. Ketika kita memasukkan unsur bola dalam latihan aerobik, ini membuat latihan lebih menarik dan bervariasi, tambahnya. Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif seperti ini, Persib Bandung menunjukkan komitmen mereka untuk mempersiapkan skuad secara optimal menjelang musim kompetisi. Apakah menurutmu persiapan ini cukup untuk menghadapi persaingan di Liga 1 mendatang? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Bisa mendadak gemparkan Bandung, Matteo Kocijan ternyata punya jurus dan kekuatan besar yang tersembunyi untuk bantu Persib berjaya di Liga Champions Asia musim depan. Sosoknya dibongkar langsung oleh pelatih asal Kroasia. Ini detailnya. Bojan Hodak menjelaskan bahwa keputusan merekrut Matteo Kocijan tidak terlepas dari kebutuhan akan lebih banyak opsi di beberapa posisi kunci dalam skuad Persib Bandung. Menurut Bojan, Matteo memiliki fleksibilitas yang besar dalam bermain, sehingga ia dapat menjadi pesaing utama untuk posisi gelandang bertahan yang saat ini ditempati oleh Deddy Kusnandar. Selain itu, Matteo juga dapat berperan sebagai bek tengah jika terjadi cedera atau kekosongan di posisi tersebut. Dia adalah gelandang bertahan, tetapi juga bisa bermain sebagai stopper. Jadi jika ada situasi di mana bek mengalami cedera, dia bisa mengisi peran itu, jelas Bojan. Namun, prioritas utamanya adalah untuk bersaing dengan Deddy Kusnandar di posisi gelandang bertahan. Kami merasa bahwa saat ini kami memiliki sedikit opsi di sektor tersebut dan perlu memiliki pemain pelapis yang sepadan. Bojan juga menyoroti kebutuhan akan keberadaan pelapis untuk Deddy Kusnandar, mengingat kekuatan skuad Persib di posisi gelandang bertahan hanya bergantung pada satu pemain. Deddy adalah satu-satunya gelandang bertahan yang kami miliki saat ini di tim. Oleh karena itu, kami perlu memastikan ada satu pemain lain yang bisa mengisi posisi tersebut, tambahnya. Dengan demikian, rencana untuk memperkenalkan pemain asing baru sebagai pasangan Nick dan sebagai opsi tambahan di sektor gelandang bertahan menunjukkan strategi Persib dalam memperkuat kedalaman skuad mereka untuk menghadapi tantangan kompetisi yang akan datang. Bagaimana pendapatmu mengenai strategi ini? Yuk, bagikan komentarmu. Bikin geleng-geleng kepala dan sungguh di luar dugaan. Supporter Timnas bisa dibuat marah dan sangat kecewa. Timnas Indonesia U19 ditaklukkan PON Sumut. Indra Syafri beri penjelasan ini. Apakah itu? Simak ini baik-baik. Jangan terlewatkan. Timnas Indonesia U19 harus menelan kekalahan saat melakoni uji coba kontra tim PON Sumatera Utara. Sang pelatih Indra Syafri memberikan penjelasan terkait hasil ini. Laga uji coba Timnas U19 kontra PON Sumut tersaji di Stadion Madia. Garuda Muda harus takluk dengan skor 1-2. Kekalahan ini menuai cibiran dari pecinta sepak bola nasional di media sosial. Kesiapan Timnas U19 menuju Piala AFF U19 pun diragukan. Indra Syafri nyatanya tak panik dengan hasil minor ini. Ia punya alasan dibalik performa Timnas U19 yang belum maksimal. Semenjak TC tanggal 23 sampai dengan 28 Juni, porsi latihan tim kami itu 80% fisik dan 20% teknik dasar. Kami fokus di endurance, strength, and speed, kata Indra Syafri. Kami terus fokus di peningkatan kondisi fisik pemain. Dengan fokus latihan seperti itu, kekalahan Timnas U19 sedikit bisa dimaklumi. Kondisi para pemain kemungkinan tidak terlalu prima karena digembleng latihan fisik secara intens.
Dari penjelasan tersebut, Indra Syafri juga belum mengasah para pemainnya secara taktikal. Wajar jika permainan timnas U19 terlihat kurang padu. Namun Indra Syafri mengakui timnas U19 harus segera berbenah. Ia akan memperbaiki kekurangan yang ada agar siap tempur pada Piala AFF U19. Tentu tim ini akan terus melakukan evaluasi pada setiap latihan. Yang jelas, para pemain setiap harinya selama kurang lebih 1 minggu ini, kemampuan dan fisiknya terus berprogres. Tambahnya, kami akan memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mematangkan persiapan agar mereka siap mengarungi dan memenangkan setiap laga di turnamen yang akan datang. Piala AFF U19 akan digelar pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Indonesia yang berstatus tuan rumah memilih Surabaya sebagai venue turnamen. Selamat berbahagia. Bek Timnas Indonesia Shaina Patinama resmi bertunangan. Cegil FOMO bisa kepanasan mendengarnya. Hahaha. Kabar bahagia datang dari bek Timnas Indonesia Shaina Patinama yang resmi bertunangan dengan kekasihnya, Nina. Ia membagikan momen bahagia itu di akun Instagram pribadinya. Pesta pertunangan yang luar biasa, tulis Shaina dalam unggahan Instastory-nya. Mina juga berbagi momen spesial dengan Shaina melalui akun Instagram pribadinya. Keduanya terlihat sangat bahagia dalam foto-foto pesta pertunangan itu. Pesta kami sangat luar biasa, ujar Mina. Dalam foto-foto itu terlihat pula keduanya sama-sama memamerkan cincin yang dikenakan di jari manis. Shaina menggunakan jas berkelir krem keputihan, sedangkan Mina mengenakan gaun merah muda. Pesta pertunangan Shaina dan Mina juga dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Tentunya kehadiran mereka menambah momen kebahagiaan.